Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cantika Dewi dengan NIM D1D024057 dari kelas R002. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel adalah kumpulan dari 3 persamaan linier yang memiliki 3 variabel yang sama. Biasanya variabel-variabel ini dilambangkan dengan huruf X, Y, dan Z. Bentuk umum dari SPLTV ialah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Dalam penyelesaian SPLTV terdapat 3 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode matriks. Selanjutnya, materi kedua ialah materi himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Jenis-jenis himpunan adalah himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan kosong, dan himpunan sementara. Terdapat 3 cara untuk penyelesaian himpunan, yaitu secara tabulasi, notasi pembentuk himpunan, dan menyebutkan syarat keanggotaan. Materi ketiga ialah logika matematika. Logika matematika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara berpikir secara logis dan sistematis. Cara pembuktiannya ada 3, yaitu secara langsung atau argumen dan definisi, secara tidak langsung atau kontradiksi, secara induksi matematika atau metode untuk pembuktian pernyataan untuk semua bilangan bulat. Materi selanjutnya adalah sistem bilangan real, pertidaksamaan mutlak, dan nilai mutlak. Sistem bilangan real adalah himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi penjumlahan dan perkalian hingga memenuhi aksioma tertentu. Dan pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang mempunyai tanda kurang, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, atau lebih dan atau sama dengan. Nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan real tanpa tanda tambah atau kurang. Pertidaksamaan mutlak adalah pertidaksamaan yang berada di dalam lambang nilai mutlak. Materi selanjutnya adalah persamaan linier 2 variabel. Persamaan linier 2 variabel adalah sebuah bentuk relasi dengan pada bentuk aljabar yang memiliki 2 variabel dan keduanya berpangkalan 1. Rumus dari linier 2 variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C. Metode penyelesaian persamaan linier 2 variabel adalah dengan metode substitusi dan metode eliminasi. Materi selanjutnya adalah materi matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom berbentuk sebuah susunan persegi panjang. Jenis-jenis matriks adalah matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks nol. Matriks lanjutan. Operasi matriks terdapat 5, yaitu perkalian matriks dengan skalar, perkalian matriks dengan matriks, transpos matriks, inverse matriks, dan determinan matriks. Sistem persamaan linier, penyelesaian menggunakan matriks, aturan Summer, eliminasi Gauss dan Jordan. Aplikasi matriks ialah transformasi geometri, grafik, statistika, dan pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Defarhan dengan NIM D1D024049. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di mapping yang sudah kami buat. Oke, materi relasi dan fungsi.
Pengertian relasi dan fungsi. Relasi adalah hubungan antar himpunan dari daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Fungsi adalah hubungan antara daerah, domain, dan kodomain di mana setiap anggota domain tetap berpasangan dengan satu anggota kodomain. Konsep kodomain adalah himpunan semua nilai awal X. Kodomain adalah himpunan semua nilai hasil Y. Range, hubungan semua nilai-nilai hasil yang tercapai. Terus, perbedaan relasi dan fungsi. Relasi adalah satu anggota domain bisa dipasangkan dengan beberapa anggota kodomain. Sedangkan fungsi, setiap anggota kodomain Selanjutnya, perbedaan relasi dan fungsi. Relasi, satu anggota domain bisa dipasangkan dengan beberapa anggota kodomain. Sedangkan fungsi, setiap anggota domain hanya dipasangkan dengan anggota kodomain. Selanjutnya itu ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Yang kedua, fungsi surjektif. Fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Terus yang ketiga, fungsi bijektif. Fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tetap satu anggota domain. Adapun cara penyelesaiannya yaitu dengan diagram panah, diagram Cartesius, dan himpunan pasangan beruntun. Oke, mungkin itu saja dari materi relasi dan fungsi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk materi selanjutnya, yaitu turunan. Pengertian turunan. Turunan merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi dapat berubah seiring dengan perubahan nilai input. Oke, selanjutnya itu adalah macam-macam turunan. Yang pertama itu adalah turunan fungsi konstan, yaitu fx sama dengan x menjadi f aksen x sama dengan 0. Terus yang kedua, turunan fungsi identitas, yaitu fx sama dengan x menjadi f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, Yang ketiga, turunan fungsi aljabar berpangkat n, yaitu fx sama dengan ax pangkat n menjadi f aksen x sama dengan ax pangkat n min 1. Yang keempat, yaitu turunan jumlah dan selisih, yaitu fx sama dengan ux plus minus vx menjadi f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Yang kelima, turunan fungsi aljabar hasil kali, fx sama dengan ux kali vx menjadi f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali
V aksen X. Yang keenam yaitu turunan fungsi aljabar hasil bagi Vx tidak sama dengan 0. Vfx sama dengan U X per Vx, menjadi F aksen X sama dengan V aksen X dikali. Yang keenam yaitu turunan fungsi aljabar hasil bagi Vx tidak sama dengan 0. Fx sama dengan Ux per Vx, menjadi F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx dikurang Ux dikali V aksen X per Vx kuadrat. Nah, mungkin itu saja materi dari turunan. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan polinômial atau suku banyak yang berpangkat tertingginya adalah 2. Oke, kita lanjut. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, yang dimana a, b, c nya adalah konstanta atau bilangan tetap dengan syarat a tidak sama dengan 0, dan x adalah variabel yang akan kita cari nilainya. Selanjutnya ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, pemfaktoran dari x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi buka kurung px ditambah s tutup kurung buka kurung qx ditambah r tutup kurung. Oke, selanjutnya ini yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat bersama. Oke, yang kedua itu melengkapkan kuadrat sempurna. Dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi x kuadrat ditambah bx ditambah buka kurung b per 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung b per 2 tutup kurung pangkat 2 dikurang c. Buka kurung x kuadrat ditambah b per 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung b per 2 tutup kurung pangkat 2 kurang c. Oke, yang ketiga itu rumus ABC. Dari a kuadrat pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi x1 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4 ac per 2 ac. Selanjutnya grafik persamaan kuadrat. Terbentuk variabel dapat terbuka ke atas jika a lebih besar dari 0 atau ke bawah jika
A lebih kecil dari 0. Mungkin itu saja materi dari persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu peluang. Pengertian peluang. Peluang adalah ukuran kemungkinan terdapatnya suatu peristiwa. Rumus dari peluang adalah PA sama dengan NA per NS. Selanjutnya adalah rumus peluang lainnya. Peluang yang pertama itu adalah peluang gabungan, atau bisa disebut dengan PA atau B sama dengan PA tambah PB dikurang PA atau B, atau bisa jadi dengan PA atau B sama dengan PA atau B per PB. Sebenarnya adalah konsep penting dalam peluang. Yang pertama itu adalah fungsi sampel, yang kedua itu kejadian, yang ketiga itu peluang komplemen, yang keempat itu peluang bersyarat, yang kelima itu peluang kejadian majemuk. Mungkin itu. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu limit. Pengertian limit. Limit adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat variabel bebasnya mendekati nilai tertentu. Konsep-konsep limit. Yang pertama, limit kiri dan limit kanan. Yang kedua, limit tak hingga. Yang ketiga, limit di tak hingga. Yang keempat, limit kontinuitas. Selanjutnya adalah teorema dasarnya. Yang pertama, lim n menuju A. Selanjutnya itu teorema dasar. Yang pertama, lim x menuju A, K sama dengan K. Limit x menuju A, X sama dengan A. Limit x menuju A. Oke, selanjutnya adalah metode penyesuaiannya. Yang pertama itu adalah substitusi, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga akar sekawan. Selanjutnya itu bentuk tak tentu, 0 per 0, tak hingga per tak hingga per kurang tak hingga. Maka digunakanlah limit atau pendekatan nilai. Biasanya pakai metode pemfaktoran dan akar sekawan. Bisa dipakai turunan. Mungkin itu saja materi dari limit. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persamaan garis lurus. Pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel, di mana masing-masing variabelnya berpangkat 1. Jika persamaan tersebut dilukis dalam diagram Cartesius, akan terbentuk grafik garis lurus dengan kemiringan tertentu. Kemiringan itu biasanya disebut gradien garis. Bentuk persamaan garis. Yang pertama itu adalah bentuk eksplisit, yang kedua bentuk implisit. Cara mencari persamaan garis. Yang pertama, persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan bergradien M dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung N kurang X1 tutup kurung. Yang kedua itu persamaan garis melalui dua titik, yaitu
A buka kurung X1 Y1 tutup kurung dikali B buka kurung X2 Y2 tutup kurung dengan rumus Y1 Y dikurang 1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Cara yang ketiga yaitu persamaan garis saling sejajar dengan rumus Y1 dengan rumus Y dikali X1 sama dengan M buka kurung X kali X1 tutup kurung. Jika diketahui suatu garis sejajar dengan garis lain yang persamaannya diketahui, maka cara dulu gradian garis yang diketahui persamaan tersebut. Di sini ada contoh soal. Tentukan persamaan garis lurus yang melewati titik min 1, 1 dan 4,6. Kita coba pakai rumus yang kedua tadi, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang Y1 X dikurang X1 per X2 dikurang X1, dimana kita masukkan nilai yang tadi yang udah ada di soal, yaitu Y dikurang 1 per 6 dikurang 1 sama dengan X dikurang min 1 4 dikurang min 1 Y. Kita lanjutkan ke bawah, yaitu Y dikurang 1 per 5 sama dengan X dikurang ditambah 1 sama dengan X ditambah 1 per 5. Kita kali silang Y dikurang 1 sama dengan X dikali X ditambah 1. Kita pindah ruaskan, yaitu Y sama dengan X tambah 2. Oke, mungkin itu saja materi dari persamaan garis lurus. Oke.